Assalamualaikum Pak Ro- Suara saya kedengeran nggak Pak sampai sana? Kedengaran, kedengaran. Kedengeran ya Pak? Iya, kedengaran. Jadi sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan dulu sama anggota kelompok saya juga. Tujuan nanti diadain Zoom meeting ini untuk apa? Dan izin ya Pak, Zoom-nya nanti di-record untuk tugas Tugas ini. perpajakan. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, jadi pertama perkenalkan nama saya Lutfia Rahma. Di sini saya salah satu anggota dari kami bertiga dan ada rekan saya dua, ada Rike Febriani dan ada Mutia Livia. Tujuan untuk diadakannya Zoom meeting ini yaitu untuk wawancara, untuk memenuhi tugas gitu ya Pak, tugas sebelum UAS perpajakan, di mana dosennya ini menyuruh kami untuk mewawancara salah satu karyawan tentang pajak PPh Badan gitu Pak. Itu Iya, tujuannya, ya tujuan untuk diadain Zoom meeting ini mungkin kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita lewat by Zoom. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diutarakan oleh saya sendiri sama teman-teman saya. Eh, Nanti kita tanya dan diskusi tentang PPh Badan kepada Bapak. Mungkin eh, Bapak perkenalkan diri gitu Pak sebelum kita mulai wawancaranya. suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Pak, tapi kurang kencang. Bentar, bentar, saya pindah posisi Ya. dulu. Sebentar, sebentar. Oke, nah, di sini. Nah, di sini aja. Mbak, boleh, boleh di sini aja. Kedengaran nggak suaranya? Halo, Terdengar kedengaran Pak, nggak? terdengar Pak, tapi suaranya kecil. Iya, suara nggak pakai headset, maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Rozak. Saya sebagai karyawan PT Era Media Informasi atau Gatra, jabatannya sebagai accounting sama teks. Yang kebetulan saya baru 3 tahun di sini. Itu aja cukup. Terima kasih Pak udah memperkenalkan diri. Langsung saja ya Pak sama pertanyaannya. Eh, di sini saya mau nanya sih Pak, untuk perusahaan Gatra sendiri yang tempat Bapak bekerja itu pada tahun berapa gitu PT Gatra ini mengukuhkan diri ini menjadi perusahaan kena pajak atau PKP gitu Pak. Oh, oke, oke. Untuk pengusaha kena pajak itu Gatra mulai pada bulan Oktober 2015. Tepatnya tanggal 12 Oktober 2015. Untuk yang PKP-nya ya. Oh, berarti untuk perusahaan Gatra ini eh, sebagai PKP ini pada tahun 2015 gitu ya Pak, baru beberapa tahun yang lalu ya Pak. Ya, Berarti dari betul, betul. awal pas, ya berarti dari awal pas udah ada, berarti itu belum termasuk PKP gitu Pak. Iya, belum. Gatra itu berdirinya tahun 95 ya. Jadi PKP-nya itu baru 2015. Jadi sebelum itu ya nggak ada PKP. Baik Pak. Terus setelah si perusahaan Gatra ini sudah menjadi PKP, kewajiban perpajakan apa saja sih Pak yang sudah dilaksanakan gitu sama PT Gatra ini? Oke, untuk di perusahaan kami ini kewajiban perpajakan pertama itu pertama PPN ya, pajak pertama nilai. Terus yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Terus sama pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan atas sewa. Terus sama pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final itu atas sewa ruangan atau sewa gedung.
Itu untuk yang kewajiban perpajakan Gatra. Oh, baik Pak, berarti tadi yang sudah disebutkan itu kewajiban pajak yang dibayarkan oleh PT Gatra ya Pak? Ya, itu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan lagi Pak, tapi akan disampaikan sama beberapa teman saya. Nanti teman Iya, saya iya, yang nanya gitu ya Pak. iya, iya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Izin Pak untuk bertanya, saya mau menanya untuk prosedur pembayarannya itu bagaimana ya Pak kalau boleh tahu untuk PT Gatra itu? Untuk pajaknya ya, prosedurnya. Iya Pak, pajak. Iya, jadi untuk prosedurnya itu pertama saya nanti mengajukan apa ya voucher ke bagian keuangannya yang namanya atasan saya. Nanti itu di ACC di dia apakah itu mau dibayar atau tidak. Setelah di ACC baru saya nanti buat namanya surat setoran elektronik atau SSE atau e-billing yang sekarang itu ada namanya e-billing ya. Dan setelah e-billing dibuat baru nanti setelah itu dibayarkan ke bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. Setelah dibayar baru prosesnya nanti untuk dilapor. Jadi gitu untuk prosesnya. Kalau untuk pelaporannya itu PT Gatra itu dari bulan apa ya Pak kalau boleh tahu? Misalkan Januari atau enggak mendekati akhir-akhir pelaporan atau gimana Pak? Pak? Apa ya, maaf maaf tadi apa. Untuk pelaporan pajaknya itu PT Gatra tuh di bulan apa Pak? Untuk pelaporan setiap bulannya untuk yang PPN itu kami selalu tepat waktu, jadi setiap akhir bulan setelah bulan itu. Kalau misalnya PPN bulan Januari ya kita paling lambat bayar dan lapornya itu ya bulan setelahnya, bulan Maretnya. Jadi untuk PPN akhir bulan kita bayarkan, terus untuk PPH itu setiap tanggal 10 maksimal kita bayarkan, terus tanggal 20 kita laporkan maksimal. Sama yang kayak PPH 21, 23 atau PPH final itu kita bayarkan tanggal 10 dan kita lapor tanggal 20 setiap bulannya. Jadi seperti itu ya Pak, PT Gatra melaporkannya selalu tepat waktu, tidak mendekati hari-hari akhir gitu ya Pak untuk Iya pajak. betul. Karena kalau mendekati hari akhir kan pasti nanti ada sistem yang error kalau untuk pengalaman saya gitu. Baik sistem error di bank atau sistem error di pajaknya. Jadi kami menghindari itu. Izin Pak saya nanya lagi, untuk kegiatan utama PT Gatra itu apa ya Pak? Kegiatan usaha PT Gatra ini yang utama itu pertama penjualan majalah ya. Karena kan Gatra dulu dikenal sebagai majalah Gatra. Terus yang kedua itu penjualan utama ya dari iklan. Iklan itu ya iklan pemerintahan naruhnya di majalah atau di website kami. Jadi nanti mereka bayar dan kami akan cetak majalah serta ada iklan mereka gitu. Dan itu sumber penghasilannya dari Gatra. Oh jadi penghasilan Gatra itu dari iklan terus sama majalah gitu ya Pak? Ya betul, dari iklan dan dari majalah. Oh ya, selanjutnya pertanyaannya bakal dilanjutkan oleh teman saya Mutia Lydia Pak. Kasih Ya Pak. boleh. Yuk. Baik Pak, saya mau bertanya nih Pak. Kan di dalam perpajakan itu ada tax planning gitu ya Pak. Apakah Gatra itu menerapkan tax planning dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ya Pak? Kalau untuk tax planning
jujur kalau di sini sih belum terlalu menerapkan. Cuman untuk tax planning itu saya buat sendiri. Jadi setiap awal bulan selalu saya ajukan tax planningnya ke manajer saya, ke atasan saya. Nanti mereka mau ACC atau enggak itu terserah mereka. Yang penting sayanya udah bikin tax planningnya. Jadi mau pembayaran bulan depan atau 2 bulan yang lalu, bulan yang akan datang, saya sudah bikin. Jadi ya terserah mereka mau dibayar atau enggak. Oh, berarti di Gatra itu belum menerapkan tax planning gitu ya, Pak? Iya, secara sistemnya belum menerapkan. Oke, kalau kendala dalam pelaporan pajaknya ada nggak, Pak? Kalau kendala, ya itu kendala yang tadi saya bilang di sebelumnya. Kalau misalnya kendala lapornya di mepet waktu, kayak di akhir bulan atau PPH di tanggal 20, itu pasti ya sistemnya pasti error websitenya kan. Itu cuma kendalanya itu doang untuk lapor. Kalau Oke, untuk baik. kendala pembayaran, itu kan ya kendala manajer atas ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak ACC, ya berarti kendalanya yaitu karena mereka nggak ACC gitu. Untuk kendala pembayarannya doang gitu. Berarti kendala itu dari internalnya gitu ya, Pak? Ya, kendalanya dari internal. Yang kendala pembayarannya ya, kalau untuk kendala laporannya itu eksternal ya. Karena pengaruhnya websitenya itu. Oke, baik, Pak. Mungkin itu yang beberapa pertanyaan yang udah kita tanyain terkait PPh Badan di perusahaan PT Gatra gitu ya Pak. Kita mau ngucapin terima kasih, udah ganggu waktunya. Terima kasih juga informasi yang udah diberikan dari Pak Rozak. Mungkin segitu aja kali Pak wawancara kita, karena dari beberapa pertanyaan juga sudah masuk gitu, udah terkumpul semua informasinya. Oh, iya. Terima kasih banyak ya Pak Rozak udah nyempatin waktunya, udah jawab pertanyaan dari kita juga. Ya, sama-sama. Langsung saya tutup aja ya Pak Iya, nggak apa-apa. untuk meet-nya. Siap. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.